alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian dari hukum Archimedes, mampu mengidentifikasi syarat benda mengapung, melayang, dan tenggelam, mampu menjelaskan penerapan hukum Archimedes berdasarkan fenomena di sekitar, dan mampu menghitung besar gaya Archimedes pada suatu benda. Nah, ketika sebuah gelas yang berisi air, kemudian gelas tersebut dimasukkan suatu beban atau batu, sehingga batu tersebut akan tenggelam. Mengapa hal ini dapat terjadi? Nah, kalau misalkan kalian menjawab hal ini terjadi karena batu tersebut berat, maka jawaban kalian kurang tepat. Kalian pernah tidak melihat bahwa sebatang pohon dapat mengapung di atas aliran air? Nah, kalau misalkan kita bandingkan batang pohon dengan sebuah batu, maka tentunya akan jauh lebih berat batang pohon daripada batu tersebut. Sehingga jawaban dari hal ini bukan berarti benda tersebut berat sehingga dia tenggelam. Hal ini dapat dijelaskan dari materi berikut ini. Hukum Archimedes ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Archimedes. Dia melakukan suatu percobaan dengan menceburkan dirinya ke dalam bak mandi. Akibatnya air tersebut tumpah dan tiba-tiba ia bangkit, lalu ia berlari menuju rumahnya sambil berteriak di Eureka. Artinya sudah kutemukan. Nah, apakah yang ia temukan? Ia menemukan hukum yang kemudian dikenal dengan hukum Archimedes, yaitu jika benda yang dicelupkan ke dalam jet cair, maka akan mendapatkan gaya ke atas sebesar jet cair yang mendesak atau yang dipindahkannya. Asal mula Archimedes menemukan hukumnya. Kita terlebih dulu harus mengetahui apa maksud dari volume air yang dipindahkan. Jadi, volume air yang dipindahkan itu merupakan suatu benda yang dicelupkan seluruhnya di dalam jet cair selalu menggantikan volume jet cair yang sama dengan volume benda itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan gaya apung yang dirasakan dengan volume jet cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam jet cair akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan jet cair yang dipindahkan. Gaya angkat ke atas inilah yang nantinya disebut sebagai gaya Archimedes. Diilustrasikan seperti gambar di bawah ini. Kemudian gaya Archimedes dirumuskan sebagai berikut. Gaya Archimedes atau gaya apung disimbolkan dengan Fa. Jadi Fa sama dengan massa jenis fluida atau U dikalikan dengan kecepatan gravitasi dikalikan lagi dengan volume benda tercelup. Nah, gaya Archimedes ini menyebabkan berat benda di dalam jet cair seolah berbeda dengan beratnya di udara. Apakah benar? Jawabannya adalah benar, karena saat ditimbang, berat benda di dalam jet cair lebih kecil dibandingkan di udara. Oleh karena itu, berat benda di dalam jet cair ini sering disebut dengan berat semu. Secara matematisnya, berat semu dirumuskan sebagai berikut. Berat benda di dalam fluida sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan gaya angkat ke atasnya, atau gaya apungnya sama dengan berat benda di udara dikurang dengan berat benda di dalam fluida. Nah, ternyata konsep gaya angkat ke atas ini menyebabkan 3 kemungkinan posisi benda di dalam jet cair, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Bagaimana syarat dikatakan suatu benda itu dapat terapung, melayang, dan tenggelam? Perhatikan gambar berikut ini. Suatu benda terapung apabila massa jenis bendanya itu lebih kecil daripada massa jenis fluida, sehingga dia akan mengalami gaya apung yang lebih besar daripada berat bendanya. Kemudian untuk benda yang melayang mempunyai massa jenis benda yang sama dengan massa jenis fluida, sehingga gaya angkat yang dialami oleh benda tersebut sama dengan beratnya. Kemudian untuk benda yang tenggelam mempunyai massa jenis benda yang lebih besar
dia mendapatkan gaya ke atas yang lebih kecil daripada berat batu tersebut. Kemudian, peristiwa melayang. Benda dikatakan melayang jika seluruh benda tercelup ke dalam jet cair, tetapi tidak menyentuh dasar jet cair tersebut. Sebuah benda akan melayang dalam jet cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda tersebut sama dengan berat bendanya. Contohnya seperti ikan, dia mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat ikan tersebut. Yang terakhir adalah peristiwa terapung. Nah, benda dikatakan terapung jika sebagian benda tercelup di dalam jet cair. Jika volume yang tercelup sebesar P, maka gaya ke atas oleh jet cair yang disebabkan oleh benda yang tercelup sama dengan berat benda tersebut. Penerapan hukum Archimedes. Yang pertama ada pada kapal laut. Nah, di dalam kapal laut ini badannya mempunyai rongga. Adanya rongga ini menyebabkan kapal laut dapat memindahkan air laut dengan volume yang lebih besar karena gaya ke atasnya itu sebanding dengan volume air yang dia pindahkan. Rongga tersebut menyebabkan gaya ke atas menjadi sangat besar. Gaya inilah yang dapat menahan berat kapal sehingga dapat terapung. Yang kedua ada kapal selam. Badan kapal selam ini dilengkapi dengan tangki pemberat yang diletakkan di atas lambung dalam dan lambung luar kapal. Jika akan menyelam, tangki pemberat diisi dengan air laut. Sebaliknya, jika akan mengapung, air laut yang berada di dalam tangki tersebut akan dikeluarkan. Yang ketiga ada jembatan ponton. Di dalam keadaan darurat, orang sering menggunakan drum-drum kosong untuk membuat jembatan. Nah, drum-drum tersebut diletakkan sejajar dan di atasnya diberi papan penyeberangan. Jembatan seperti inilah yang disebut dengan jembatan ponton. Contohnya seperti ini. Kemudian contoh soal. Contoh soal pertama, sebuah benda bervolume 0,5 cm3 tercelup seluruhnya ke dalam jet cair yang bermassa jenis 1.500 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah gaya apung yang dialami benda tersebut. Nah, diketahui kan tadi volumenya itu sebesar 0,5 cm. Kemudian, massa jenis fluidanya itu sebesar 1.500 kg per meter kubik dengan kecepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Lanjutannya itu adalah hitunglah gaya apung yang dialami benda. Gaya apung itu kan disimbolkan dengan FA. Sehingga untuk dapat mengetahui besarnya gaya apung, kita gunakan persamaan Rho dikalikan dengan kecepatan gravitasi dikalikan dengan volume bendanya tadi. Sehingga diperoleh besarnya gaya apung yang dialami benda adalah 4.500 Newton. Yang kedua, berat benda di udara adalah 100 Newton. Sedangkan bila ditimbang di dalam air, beratnya menjadi 50 Newton. Jika massa jenis airnya itu 1000 kg per meter kubik, maka massa jenis benda tersebut adalah yang diketahui dari soal itu kan berat benda di udara sebesar 100 Newton dan berat benda ketika di dalam air menjadi 50 Newton dengan massa jenis airnya itu sebesar 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah massa jenis benda. Nah, terlebih dahulu kita harus mencari besarnya gaya apung. Untuk menentukan besarnya gaya apung dapat kita peroleh dari berat benda di udara dikurangkan dengan berat benda di dalam air sehingga diperoleh sebesar 50 Newton. Kemudian untuk mencari besarnya massa jenis benda dengan mengalihkan berat benda di udara dengan massa jenis airnya kemudian dibagi dengan besarnya gaya apung yang kita cari tadi sehingga massa jenis bendanya sebesar 2000 kg per meter kubik. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini
kertas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan dan dirumuskan dengan FA sama dengan